Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan lab komputer untuk menyaksikan seminar proposal saudara Ale. Perkenalkan, nama saya Aidil Fikri. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator, di mana saya akan memandu jalannya seminar proposal pada pagi hari ini. Adapun judul proposal yang akan dipresentasikan adalah analisis kerentanan keamanan domain akibat tidak optimalnya monitoring subdomain berbasis website. Nah, untuk membersihkan waktu, marilah kita memasuki acara inti kepada saudara Valeria. Kami persilakan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah dilakukan. Waktu presentasi diberikan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kepada saudara Ale dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk moderator Aidil Fikri telah menjalankan tugasnya. Pada presentasi kali ini saya akan membawa sebuah judul di mana itu ada analisis kerentanan keamanan domain akibat tidak optimalnya monitoring subdomain berbasis website. Nah, di sini bisa kita lihat untuk analisisnya itu dilakukan di domainnya vanilla.ac.id, di mana untuk gambaran umum penelitiannya itu yang pertama ada objek penelitian, fokus analisis serta juga solusi dari yang dirancang kita. Di mana objek penelitian ini saya gunakan itu adalah domain vanilla.ac.id beserta subdomain publik yang berada di bawahnya domainnya. Kemudian untuk fokus analisis itu termasuk sebuah identifikasi subdomainnya, apakah aktif ataupun tidak aktif, dan juga adakah terdapat indikasi kerentanan terhadap keamanan subdomainnya. Kemudian yang ketiga itu merupakan sebuah solusi rancangan yang dirancang oleh saya, di mana sistem monitoring subdomain berbasis web ini untuk mendeteksi dini secara terpusat terkait domain dan subdomain yang dikatakan aktif atau rentan terhadap serangan domain. Kemudian untuk latar belakang judul yang saya ambil ini, di mana untuk layanan kampus Unila ini merupakan sebuah kampus yang semakin lama semakin bergantung terhadap website, di mana terhadap domain juga dan juga subdomain. Di mana subdomain ini digunakan untuk memisahkan seperti layanan akademik, e-learning, dan juga repository serta portal mahasiswa. Kemudian semakin banyak subdomain, maka akan semakin besar kebutuhan serta pengawasan terhadap kesehatan subdomain tersebut, di mana menjadi tujuan utamanya itu tidak terjadinya sebuah indikasi keamanan atau celah keamanannya. Kemudian yang terakhir itu adalah monitoring yang lemah, di mana semakin banyak menggunakan subdomain maka kita harus melakukan sebuah manajemen terhadap subdomainnya agar tidak mendapatkan sebuah resiko seperti subdomain takeover, labeling, DNS record serta misconfiguration. Dan untuk identifikasi masalah, di mana satu yaitu monitoring belum terpusat, di mana belum tersedia sebuah sistem secara otomatis memantau seluruh subdomain secara berkelanjutan. Kemudian ada subdomain yang tidak aktif, di mana subdomain yang masih tersetat DNS tapi layanannya itu sudah tidak aktif, yang dapat menjadi sebuah celah subdomain takeover. Kemudian ketiga ada visibilitas aset secara terbatas, di mana untuk poin ketiga ini administrator sulit melihat seluruh aset digital berbasis subdomain secara menyeluruh. Kemudian yang keempat adalah deteksi kerentanan yang belum otomatis, di mana untuk poin keempat ini belum ada sebuah mekanisme otomatis yang dimana untuk mendeteksi dangling DNS record dan juga sebuah misconfiguration. Kemudian rumusan serta batasan masalah. Di sini saya mengangkat untuk rumusan masalahnya yaitu adalah celah kerentanan apa saja yang dapat muncul akibat kurangnya optimal monitoring domain serta subdomain unila.ac.id. Di mana untuk batasan penelitian ini, yang pertama itu batasannya adalah objek dibatasi pada domain Unila ini saja dan juga subdomainnya secara publik. Kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan data dilakukan observasi simulatif serta passive record. Jadi untuk penelitian ini saya mengumpulkan data secara observasi melalui sebuah tools. Kemudian yang ketiga tidak menggunakan penetration testing yang dapat meresiko mengganggu sebuah sistem. Jadi di sini saya tidak menggunakan penetration untuk tidak menambah sebuah lalu lintas di dalam subdomainnya.
Kemudian yang keempat adalah rancangan sistem fokus pada pencarian, situs checking, deteksi celah, serta dashboard. Kemudian untuk tujuan penelitian itu yang pertama itu analisis, di mana dapat menganalisis sebuah kondisi aktual, secara aktual atau secara fakta terkait subdomain pada domain unila.ac.id. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis kerentanan apa saja yang lemah terhadap subdomain wilayah ini. Kemudian yang ketiga adalah memetakan sebuah potensi resiko takeover dengan DNS resource dan juga misconfiguration. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem melakukan perencanaan sistem monitoring subdomain berbasis web sebagai solusi deteksi dini. Kemudian secara manfaat, di sini ada manfaat secara teoritis, di mana menambahkan sebuah kajian keamanan sistem informasi, khususnya monitoring subdomain dan deteksi ancaman berbasis DNS. Kemudian ada administrator sistem, di mana menjadi sebuah bahan evaluasi ke depannya untuk melihat titik lemah dalam pengelolaan subdomain dan juga aset digital di dalam domain unila.ac.id. Kemudian ada institusi menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola keamanan domain dan juga subdomain, serta penelitian selanjutnya menjadikan sebuah referensi untuk riset lanjutan terkait keamanan web dan monitoring infrastruktur digital serta audit. Kemudian untuk landasan teori, di sini keamanan informasi menjaga sebuah kerahasiaan terhadap sebuah perusahaan, di mana dia akan menyediakan sebuah kerahasiaan dan juga ketersediaan data secara serta layanan secara digital. Kemudian domain yang akan dibahas itu merupakan sebuah alamat utama pada sistem internet. Kemudian untuk subdomain itu adalah turunan untuk memisahkan layanan tertentu. Jadi untuk selanjutnya itu adalah DNS, di mana DNS merupakan sebuah penerjemahan nama domain menjadi alamat IP, di mana layanan akan dapat diakses oleh pengguna. Jadi untuk landasan teori ini, pengelolaan subdomain yang tidak terkontrol dapat memperluas permukaan serangan sebuah organisasi. Kemudian di sini untuk permukaan serangan organisasi itu kita menggunakan CIA threat atau confidentiality, integrity dan juga availability untuk menjaga keamanan domain dan subdomainnya. Kemudian di sini saya menampilkan sebuah jenis-jenis rentan serangan apa saja yang terhadap domain ini. Yang pertama adalah subdomain takeover, di mana subdomain masih mengalami layanan eksternal yang sudah tidak aktif dan dapat diambil alih oleh pihak yang merugikan. Dan yang kedua itu ada daily DNS record, di mana catatan DNS masih aktif, tapi layanan tujuan itu sudah aktif atau tidak tersedia, jadi tidak digunakan lagi. Kemudian untuk ketiga itu adalah misconfiguration, di mana kesalahan dari konfigurasi DNS server atau sertifikasi SSL pada subdomainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah lack of monitoring, di mana kerentanan tidak mendeteksi dalam waktu lama karena tidak ada pemantauan secara berkelanjutan. Dan untuk penelitian terkait itu ada beberapa penelitian yang saya ambil, yaitu untuk di tahun 2021 ada MISRA, di mana penelitian terkaitnya itu kurangnya visibilitas aset digital dan meningkatkan kerentanan organisasi. Kemudian ada ZAM di 2019, di mana dia menciptakan sebuah monitoring berbasis web untuk meningkatkan efektivitas deteksi ancaman secara real time. Kemudian ada Liu et al, di mana di tahun 2021 dengan DNS record dia menciptakan sebuah ancaman nyata yang dapat dieksploitasi. Kemudian Okonwo et al di tahun 2023 dia membuat sebuah rancangan otomasi subdomain enumeration, di mana di situ dia menemukan banyak aset banding metode secara manual. Dan untuk penelitiannya itu kami perlu merancangkan sebuah monitoring subdomain berbasis web yang lebih terpusat secara otomatis dan juga mudah dipahami oleh administrator kampus. Kemudian untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode action research, di mana identifikasi yang pertama itu adalah identifikasi masalah, kedua perencanaan solusi, ketiga implementasi dari sistem yang kita rancang, dan yang keempat adalah evaluasi dan juga hasil. Dan berikutnya adalah alat data dan analisis, yang dimana ini akan menjadi sebuah bahan dan juga alat yang
akan dirancang untuk merancang sebuah monitoring website ini. Di mana alat yang digunakan itu saya menggunakan beberapa tools, di mana ada Subfinder, DNSX, ATPX, dan juga Flash serta Node.js, dan juga ada Postgre. Di mana Subfinder ini merupakan sebuah tools untuk menemukan subdomain atau discovery tools. Kemudian DNSX merupakan kita dapat mengecek DNS record-nya. Kemudian HTTPX, di mana ini merupakan sebuah pengecekan HTTP, status serta probing di dalam websitenya. Kemudian ada Flash, di mana digunakan untuk web backend framework, di mana web backend ini kita dapat melihat di mana alur dari websitenya. Kemudian Node.js merupakan sebuah alternatif backend runtime, dan yang ketiga itu ada, dan yang keenam itu ada PostgreSQL atau database storage. Nah, untuk data yang saya kumpulkan itu merupakan daftar sebuah subdomain dari domainnya. Kemudian status dari subdomainnya itu sendiri, apakah itu aktif ataupun tidak. Kemudian track record dari DNS serta sertifikat indikasi kerentanannya. Dan untuk teknik analisisnya ada dua, di mana menggambarkan sebuah kondisi umum infrastruktur untuk deskriptif. Kemudian untuk kerentanan itu mengklasifikasikan indikator takeover dengan DNS dan misconfiguration berdasarkan resiko yang telah ditemukan. Kemudian untuk alur penelitiannya, untuk yang terakhir ini, dimana untuk saya sendiri untuk merancangnya itu penelitiannya dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, perencanaan solusi, pengumpulan data, analisis kerentanan, dan juga mengklasifikasikannya, serta yang terakhir itu evaluasi dan pelaporan. Untuk evaluasi secara sementara, di mana sistem monitoring subdomain berbasis web ini diharapkan untuk membantu pemantauan domain dan juga subdomain ini secara efektif, dan juga subdomain yang tidak aktif atau sebuah salah konfigurasi dari subdomain itu dapat dapat meningkatkan berpotensinya serangan dan lebih cepat dideteksi jika perancangan ini didukung. Dan kemudian untuk mendukung penelitian ini, peningkatan keamanan sistem informasi Universitas Lampung terhadap domain dan juga subdomainnya. Sekian untuk presentasi saya kembalikan kepada moderator Ayu. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pemuji atas sarannya, masukan, serta pertanyaan yang telah diberikan, dan juga kepada Saudara Valerian atas pemaparannya. Demikian seminar proposal kita pada pagi hari ini yang telah dilaksanakan. Semoga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan serta penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan perhatian dari semua pihak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Oh, masih. 13.